para ustadzah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadz ini pada hari ini kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tim Hadrah Al-Batul, kita doakan juga semoga senantiasa dalam keberkahan. Juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, dicintai Rasulullah, dan kelak di hari akhirat nanti diizinkan untuk berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digiring di belakang beliau sebagai umatnya, insyaallah masuk surga semoga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyul qadir ala dhalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, tema kita pada hari ini meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita meraih cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena Allah mencintai Nabi Muhammad dan tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan dari besarnya cinta Allah kepada Nabi Muhammad, kalau dilihat oleh Allah, kamu mencintai Nabi Muhammad, apalagi kamu dicintai oleh Nabi Muhammad, maka kamu pun pantas untuk dicinta oleh Allah. Kayak kamu, Bu, kamu sayang sama anak kamu. Dari sayangnya kamu sama anak kamu, kamu akan sayang siapapun aja yang dekat sama anak kamu. Siapapun aja yang sayang sama anak kamu, kamu sayang sama dia. Kenapa? Karena besar cinta kamu kepada anak kamu tersebut. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya Allah kepada Sayyiduna Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad. Allah cinta kepada nama Nabi Muhammad, sehingga Allah jadikan nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu surga dan juga di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang cerita ini Nabi Adam alaihissalam. Ada di kitab Al-Insan Al-Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada juga di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, kalau saya tidak salah ingat kisah ini. Saudara sekalian, Nabi Adam alaihissalam saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ke atas muka bumi karena memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam mohon ampunan kepada Allah. Ucapan Nabi Adam yang Allah tulis dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa. Ya Allah, saya sudah zalim terhadap diri saya sendiri. Ya Allah, saya sudah berbuat salah. Ya Allah, illam taghfir lana, kalau Engkau enggak ampuni, wa tarhamna, kalau Engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, saya pasti jadi orang yang hancur. Ya Allah. Di antara istighfar Nabi Adam saat turun ke atas muka bumi ini, ibu-ibu, Allahumma ufirli bi barakati Muhammad. Ya Allah, ampunkan saya dengan berkatnya Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, wa huwa a'lam, walaupun Allah udah tahu jawabannya. Ya Adam, min aina arafta Muhammad? Wahai Adam, dari mana kamu kenal sama Muhammad? Padahal dia belum aku ciptakan jasadnya. Dari mana kamu kenal dia? Kata Nabi Adam, ya Rabb, kaifa la a'rifuh? Ya Allah, bagaimana saya nggak kenal?
Engkau hidupkan saya di surga. Di tiap pintu-pintu surga terdapat namamu bersanding dengan nama Muhammad. Bu, enggak yang satu lebih gede, lebih tinggi dari yang lain. Enggak, Allah jadikan nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Esa. Kalau ada nama Engkau sandingkan dengan namamu, pasti dia adalah nama makhlukmu yang paling kau cinta di sisimu. Kok sampai disandingin gitu kan? Berarti kan kesayangan nih, kecintaan. Ya Adam sadaqta, wahai Adam engkau telah benar. Wa innahu min dzurriyyatik, wahai Adam, dia akan menjadi salah satu dari anak keturunanmu yang tidak, andai tidak karenanya tak akan kuciptakan langit, bumi dan seisinya. Dia akan menjadi anak keturunanmu, wahai Adam. Nabi Adam kemudian berkata, idzan ighfiril walid bi barakatil walad. Kalau gitu ya Allah, ampunilah bapak dengan berkat anaknya. Kalau dia akan menjadi anak keturunanku, nih ampunin bapaknya dengan berkat anaknya. Allah kemudian berfirman padanya, ya Adam, qad ghafartuka bi barakati Muhammad. Wahai Adam, aku ampuni dosamu dengan berkatnya Nabi Muhammad. Bu, paling dicinta sama Allah. Paling dicinta sama Allah. Allah nggak pernah cinta siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Apapun yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kota, Bu, mana yang lebih mulia menurutmu? Mekah atau Tangerang? Tangerang. Mana yang lebih mulia menurutmu, Madinah atau Jakarta? Madinah. Baru kalau pertanyaannya mana yang lebih mulia menurutmu, Tangerang atau Jakarta? Bingung kan? Tapi selagi perbandingannya Mekah, Madinah, kita tahu jawabannya. Mekah dan Madinah selalu menjadi kota yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman kita yang terakhir ini. Tafadhali Ustazah. Tafadhali jilisi. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Ma'alish. Tafadhali. Saudariku sekalian, oh, Mekah mulia mungkin karena ada Ka'bah di sana. Mekah mulia mungkin karena ada Hajar Aswad di sana, karena ada Masjidil Haram di sana. Ibu-ibu saudari sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota Mekah. Bu, satu tempat kalau dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tempat tersebut adalah tempat yang paling mulia. Sebab Allah kalau jadikan sesuatu sebagai sumpahnya, artinya sesuatu tersebut yang paling mulia di kelasnya. Allah bersumpah dengan buah-buahan. Kata Allah, wattini wazaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Artinya kedua buah itu, Bu, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena enggak ada rambutan kali Ustazah. Bukan. Bukan karena mungkin enggak ada durian kali. Kalau ada mungkin sumpahnya demi durian, demi rambutan. Enggak gitu.
Allah bersumpah, aku bersumpah atas nama kota Mekah. Artinya kota Mekah adalah kota paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa ya Allah? Wa anta hillun bihadzal balad. Karena engkau wahai Nabi Muhammad berada di sana. Karena engkau wahai Nabi Muhammad berada di sana. Anta hil bihadzal balad. Selagi kamu ada di kota Mekah, maka Mekah menjadi tempat yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bu, para sahabat meriwayatkan, para ulama meriwayatkan, fiha khilaf. Di antara para sahabat, para ulama nih, dari zamannya sahabat sampai ke zaman sekarang ini, ada khilaf. Apakah Mekah lebih utama ataukah Madinah lebih utama? Tapi khilaf itu terjadi sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Amma fiha, adapun di zaman hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat yang paling mulia adalah yang ada Nabi Muhammadnya. Waktu Nabi Muhammad di Mekah, Mekah lebih mulia daripada Madinah. Waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Madinah lebih mulia daripada Mekah. Tergantung di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota kayak begitu, Bu. Bahkan para ulama mengatakan seperti yang disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ijtama' jami'ul ulama bi anna afdalul biqa' 'alal itlaq ar-raudhah asy-syarifah haitsu fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'alal 'arsy wal kursi. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, para ulama sepakat dari zaman sahabat sampai ke zaman kita sekarang ini bahwasanya tempat paling tercinta di sisi Allah adalah ar-raudhah asy-syarifah, adalah Qubbatul Hadra, kubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalamnya terdapat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mulia di sisi Allah, bahkan mengalahkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan Sidratul Muntaha. Tempat ada Nabi Muhammadnya jadi mulia di sisi Allah. Bagaimana dengan hatimu? Kalau di dalam hatimu terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Li ajlil ain qurratil Madinah. Hanya karena sepasang mata Allah muliakan seluruh kota. Bu, hanya karena sepasang mata Allah jaga seluruh kota. Hanya karena Nabi besar Muhammad ada di satu kota, Allah jaga seluruh kota. Enggak akan turun azab Allah SWT di kota tersebut selagi Nabi Muhammad berada di sana. Bu, jika di dalam dirimu terdapat Nabi Muhammad, jika di dalam hatimu terdapat cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjaga hatimu, maka Allah akan menjaga hidupmu, maka dijauhkannya kamu dari segala mara bahaya, dijauhkannya kamu dari segala petaka, dijauhkannya kamu dari segala kehancuran. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kamu
kamu, Allah akan pelihara kamu jika di dalam hatimu terdapat cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Bu, ada satu cerita diceritakan oleh sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Ibnu Abbas. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, Ibnu Abbas utang sama orang Yahudi. Nah ini, Nabi itu juga gitu Bu, waktu hidup Nabi kalau utang, hutangnya sama orang Yahudi. Kenapa? Mereka nggak segan buat nagih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nggak segan buat ngutangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam segan buat dihutangin sama Nabi, maunya ngasih. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau dikasih. Nabi maunya utang. Utang kan dibayar. Nabi juga kalau hutang itu Bu, ngasih barang jaminan. Nabi ngasih kalau hutang barang jaminan. Tentu hutangnya bukan hutang riba. Kalau hutang riba hukumnya haram. Maka ibu-ibu saudara sekalian, jangan ada yang berani pinjol. Sepakat? Nggak apa-apa. Nggak punya yang dipunyain sama ipar kamu, nggak apa-apa. iPhone sekarang udah berapa belas, kamu masih punyanya yang jadul, zaman masih iPhone 4, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Nggak punya yang dipunyain sama orang lain tuh nggak apa-apa. Karena sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Setuju? Kalau mau hidup tenang, jangan banyak. Jangan banyak. Apalagi kalau sampai berani-berani sama yang haram. Berani-berani sama yang bukan hak miliknya. Yang bukan miliknya dia ambil untuk menguasai hal tersebut. Nggak ada yang gratis, ibu-ibu sekalian. Nggak akan ada yang gratis. Kamu ambil sesuatu yang bukan milikmu, kamu pikir kamu bisa dapat sesuatu secara gratis. Nggak ada, diambil balik sama Allah. Diambil balik sama Allah. Dan hati-hati, kalau Allah mau ambil balik, seringkali bukan berupa harta, melainkan berupa keberkahan dalam hidupmu, kemuliaan dalam hidupmu. Bahkan terkadang ketika Allah benar-benar murka kepadamu, seringkali yang diambil balik darimu adalah keimanan. Sehingga sulit baginya untuk mati dalam husnul khatimah. Sulit baginya untuk mati membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Ibnu Abbas utang orang Yahudi. Satu waktu beliau ditagih sama Yahudi tersebut. Di saat beliau lagi masak di tanur. Tanur itu Bu kayak tong bentuknya. Masih ada di sebagian kampung-kampung di Arab. Saya sering lihat tuh. Jadi mereka masaknya itu dimasukkan ke dalam tong. Tongnya dilapisin tanah gitu. Masukin bahan bakarnya, masukin kayu, nyalain. Nanti kalau udah tinggal baraknya aja, rotinya ditempel-tempelin tuh di situ. Adonan rotinya. Nah, nanti mateng tuh. Saudara sekalian, Ibnu Abbas lagi masak di tanurnya di luar rumah. Yahudi nagih. Duduk si Yahudi di samping Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tungguin ya, roti saya mateng. Ntar saya ambilkan. Uangnya saya bayar sama kamu. Sambilan nungguin rotinya mateng, dibuat dakwah sama Ibnu Abbas. Halla taslim taslam. Kamu nggak pengen masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat loh dunia akhirat. Si Yahudi bilang, apaan? Orang Islam ceritanya neraka mulu.
Katanya orang Islam kalau mau masuk surga mesti lewat neraka. Kata Ibnu Abbas, iya. Semua orang masuk surga mesti lewat neraka, Bu, di atasnya. Wa inhum illa wariduha, kata Allah. Semua dari kalian pasti akan lewat dalam di atasnya neraka buat masuk ke dalam surga. Hanya orang Islam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha juthiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim terjatuh masuk ke dalam neraka. Kata Ibnu Abbas, tapi orang Islam tuh biar kata masuk neraka sekalipun nggak kenapa-napa, iman akan menjaga dia. Masa bisa begitu? Katanya Yahudi ini. Oleh Ibnu Abbas, dia bilang, "Tar, saya kasihin kamu buktinya." Habis rotinya selesai, mateng, diangkat-angkatin, Sayyidina Ibnu Abbas masuk ke dalam rumah, keluarkan kain. Ada 3 buah kain, hitam, merah, putih. Kata Ibnu Abbas, nyalain lagi tuh apinya, masukin kayu bakar, nyalain api, apinya lagi gede-gedenya. Kata Ibnu Abbas, nih ya, ini nih yang hitam misalnya gitu, ini Yahudi ya, misalnya nih Yahudi, kita masukin dalam api, ya. Ini ya yang merah nih misalnya, ini misalnya Nasrani ya, masukin ya. Yang ini nih yang putih nih ya, misalnya orang Islam ya, misalnya ya, kita masukin. Tutupin sama Ibnu Abbas tanurnya tadi ini. Tanyain, kira-kira udah pada gosong belum? Udah habis nih. Udah hangus semuanya nih. Iya, kita lihat. Dibuka sesudah beberapa menit, diambil tuh yang hitam. Udah gosong. Ya kan gosong nih. Kena api nih gosong nih. Kena neraka nih. Ini yang merah. Nih, gosong juga nih, habis nih. Habis. Yang putih tetap seperti sedia kala, nggak kena satupun goresan hangusnya. Gimana? Selamat nih kan? Orang Islam. Selamat. Jangankan cuman lewat di atas api neraka, andai masuk sekalipun, dia akan selamat. Gimana, masuk Islam enggak? Ntar dah saya pikirin Ibnu Abbas. Kamu bayar dulu aja utangnya. Baik. Dibayar sama Ibnu Abbas utangnya, terus dia pun pulang. Cerita ini beredar di Madinah. Orang kemudian berdatangan kepada Ibnu Abbas, bukan mau nanya tentang kisahnya, tapi pengen tahu, Ibnu Abbas, kain apa yang kamu masukkan ke dalam api, tapi api tidak dapat membakarnya? Dengerin, biar kamu ngerti. Dengerin, pakai hatimu kalau bisa. Bukan hanya sekedar pakai telingamu. Biar kamu paham sama urusan. Biar kamu ngerti sama masalah yang ada. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ketika ditanya tentang kain apa yang kamu bakar di api tapi nggak terbakar, dan ini kisah selain dikisahkan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, juga saya membacanya di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Silahkan dirujuk di sana bagi yang mau nyari dalilnya. Teman-teman sikut sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, "Dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama ariqa jasaduh." Itu adalah kain yang pernah dipakai ngelap keringatnya Nabi Muhammad. Itu adalah kain yang pernah dipakai ngelap keringat Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad tengah berkeringat hari itu. Bu, seutas kain kena keringatnya Nabi Muhammad nggak bisa dibakar api. Bagaimana dengan hatimu? Bagaimana dengan dirimu? Kalau di dalam hatimu punya cinta kepada Nabi Muhammad, itu akan menjadi bekal besar,
biar kamu diampuni dosanya sama Allah. Jadi bekal besar, biar kamu dijaga sama Allah. Bekal besar, biar kamu diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bekal besar, biar kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah terlanjur punya banyak dosa. Betul begitu? Siapa di sini yang dosanya banyak? Kita semua. Kita semua ngerti, tahu diri betapa telah banyak dosa yang telah kita perbuat. Sementara selamatnya pengen. Sementara masuk surganya pengen. Sementara kita berjumpa dengan Allah, Allah ridha pada kita, kita kepengen. Caranya gimana nih? Biar dosa-dosa yang kita punya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Biar kita disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh ngikut, kita disuruh ngekor, kita disuruh ngebuntut sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah, mengekorlah padaku, ikutlah denganku, buntuti aku, tetaplah di belakangku. Yuhibbukumullah, kalian akan dicinta oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Kita perlu meraih cintanya Nabi Muhammad, sebab ketika kita dicintai oleh Nabi Muhammad, kita akan diselamatkan Allah. Kita akan dicintai Allah. Kita akan dijaga Allah. Sebab Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang. Siapa orang dalam Islam paling dicintai Allah sesudah Nabi Muhammad? Ibu tahu siapa? Namanya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Abu Bakrin Siddiq. Sesudah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah. Habisnya itu siapa? Ada yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanallah. Sesuai dengan urutan khilafah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, orang-orang paling tercinta di sisi Allah ini, Bu, adalah orang-orang yang punya rasa cinta paling besar kepada Nabi besar Muhammad. Yang cintanya paling besar dicinta sama Allah. Yang cintanya kepada Nabi Muhammad paling besar, dia yang paling dicinta sama Allah. Katanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, aku pandangi Nabi Muhammad. Terus aku pandangi Nabi Muhammad. Dari ujung rambut ke ujung kakinya aku pandangi dia lagi dan lagi. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh diriku kepadanya dipenuhi dengan cinta. Sayyidina Abu Bakar tuh kayak lagi mau cerita, saya tuh cinta sama Nabi Muhammad bukan cuman pakai hati, mata saya cinta, telinga saya cinta, tangan kaki saya cinta, seluruh anggota tubuh saya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Dan karena itulah katanya Nabi Muhammad, ma sabaqakum Abu Bakar bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam ghaira annahu
Ma sabaqukum Abu Bakar bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar lebih dari kalian semuanya. Bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat, meskipun sholatnya banyak, puasa sunnahnya banyak, tapi bukan karena itu. Walakin bisyai'in waqara fi qalbi, melainkan karena sesuatu di dalam hatinya yang kuat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar kuat cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya ceritakan. Enggak usah deh. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Nabi Muhammad di awal-awal Islam. Bu, satu waktu Nabi Muhammad lagi tawaf di Ka'bah ketika gerombolan orang kafir Quraisy ngeroyok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kamu tahu nih. Nih sekarang nih kita nih pengen deket sama Nabi, pengen dengerin cerita tentang Nabi. Kita duduk di sini gerah, tapi oke-oke lah. Ibu-ibu saudara sekalian, yang kita rasakan sekarang ini, iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu tuh Bu, taruhannya nyawa. Dulu Nabi bawa agama ini taruhannya nyawa. Orang belain Nabi Muhammad juga sama, taruhannya nyawa. Nabi lagi tawaf hari itu Bu, dikeroyok. Didatangi oleh belasan orang kaum kafir Quraisy. Mereka mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melabrak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di antara mereka berkata, "Kamu kan nih orangnya yang memisahkan orang dari orang yang dia cintai." Nabi masih diem. "Kamu nih kan orangnya yang nyuruh kita buat pindah Tuhan dari Tuhan yang banyak menuju kepada Tuhan yang satu." Katanya Nabi Muhammad, "Na'am anadak." Iya, saya itu orangnya. Saya yang mengajak kalian dari menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Karena sejatinya mereka bukan Tuhan, menuju kepada menyembah Allah SWT, Zat yang Maha Satu. Kamu nih kan orangnya yang menjadikan kami bercerai-berai, yang menjadikan kami saling benci satu sama lain. Kemudian mereka tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dimulai seseorang di antara mereka pukul duk. Tambah lagi yang satunya lagi mukul duk lagi. Tambah yang satunya lagi nendang. Yang satunya lagi. Katanya yang cerita, saya lihat Nabi Muhammad dari tempat saya berdiri. Saya sudah masuk Islam waktu itu. Walakinni kuntu rajulun yafi'. Saya waktu itu umur saya masih muda. Kayak 12-13 tahun tuh umur yafi'. Dia bilang, saya lihat dari tempat saya berdiri di situ, kepalanya Nabi Muhammad tar kelihatan, tar tenggelam, tar kelihatan, tar tenggelam, dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy. Saya khawatir Nabi Muhammad nggak selamat, dia bilang. Saya khawatir Nabi Muhammad kemudian terkapar di situ dalam keadaan sudah tak lagi bernyawa. Saya nyari-nyari siapa nih yang bisa tolongin Nabi Muhammad, siapa nih yang bisa bantuin Nabi Muhammad. Sampai kemudian saya lihat ada seseorang kurus, kering, putih mukanya, putih. Dia bilang, orang ini kurus, tapi nggak ada yang lebih saya harapkan membantu Nabi Muhammad saat itu lebih daripada dia. Innahu Abu Bakrin Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang Sayyidina Abu Bakar kerempeng, teman-teman. Ini saya kasih tahu, Sayyidina Abu Bakar itu sangat kurus. Ustazah emang pernah lihat? Kagak. Ustazah emang pernah ketemu sama Sayyidina Abu Bakar? Ya saya sama kamu. Kok Ustazah tahu?
baca dari sejarah, teman-teman. Saya kalau baca sejarah tuh saya sukanya detail. Biar saya ngebayanginnya bener gitu. Sayyidina Abu Bakar tuh kurus banget. Sampai mohon maaf, kalau pakai sarung tuh suka gampang melorot. Beneran. Sampai Nabi Muhammad suka godain Sayyidina Abu Bakar. Dari kurusnya, lasta minha ya Abu Bakar, lasta minha ya Abu Bakar. Katanya Nabi Muhammad, kamu emang bukan orang dunia Abu Bakar. Kamu emang gak cocok sama dunia Abu Bakar. Ma syabi'tu ba'dal islami qat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sejak saya kenal Islam, saya enggak pernah lagi tahu apa rasanya kenyang. Saya akan berhenti makan sebelum kenyang. Tuh, teori diet diajarin sama Sayyidina Abu Bakar. Kurus Sayyidina Abu Bakar. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar datang, enggak pakai takut, enggak pakai apa-apa, enggak pakai ragu, enggak pakai takut. Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke area tersebut. Sampai didapetinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad tuh kepalanya dipegang perlahan sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditaruh di dadanya. Ditaruh di dadanya. Ditutupinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil diseret perlahan-lahan keluar dari keroyokan tersebut. Seraya Sayyidina Abu Bakar berteriak-teriak kepada mereka semua. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah ya nas. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah. Hei, kalian semua udah enggak punya akal apa? Kalian mau bunuh orang hanya karena bilang Tuhannya adalah Allah? Bukannya dari dulu Tuhan kita adalah Allah? Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah. Terus tuh ucapan Sayyidina Abu Bakar keluar dari hati sampai membuat mereka tuh diem. Nabi kemudian berada dalam pelukan Sayyidina Abu Bakar, diseret perlahan sampai keluar dari keroyokan tersebut. Sayyidina Abu Bakar kemudian memohon dengan memelas kepada Nabi Muhammad, tolong saya wahai Rasulullah. Dengerin, ini cinta teman-teman. Biar kamu tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar segitu tingginya derajatnya di sisi Allah. Sampai Nabi Muhammad cerita kepada putrinya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah. Kamu tahu Aisyah, surga bapakmu dikelilingin burung setahun gak selesai. Dari luasnya surga bapakmu itu wahai Aisyah, dikelilingin burung setahun belum selesai. Sayyidah Aisyah ceritakan itu kepada ayahandanya. Sayyidina Abu Bakar bilang, ngapain saya punya surga segitu gedenya? Ya saya akan ambil secukupnya, sisanya saya mau sedekahin ke fuqaraul jannah, ke orang-orang fakir yang ada di surga. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar, teman-teman saudara sekalian, dia bilang kepada Nabi Muhammad sesudah keluar dari keroyokan tersebut, dia bilang, ya Rasulullah, tolong saya wahai Rasul, selamatkanlah dirimu, pulanglah ke rumahmu. Tolong saya, pulanglah ke rumahmu, selamatkan dirimu. Caramu menolong saya adalah dengan engkau tetap dalam keadaan baik-baik saja. Cinta. Lebih rela aku yang terluka selagi engkau tidak terluka. Cinta. Lebih rela saya yang kenapa-napa daripada engkau yang kenapa-napa wahai Rasulullah. Pulanglah. Tolong saya wahai Rasulullah, selamatkanlah dirimu, pulanglah ya Rasulullah. Bu, Nabi Muhammad pulang, giliran Sayyidina Abu Bakar yang dikeroyok sama mereka sampai pingsan. Saat Sayyidina Abu Bakar pingsan, itu orang yang lewat di sekitarnya nggak tahu kalau itu Sayyidina Abu Bakar. Dari memar-memarnya tubuh beliau, merah-merahnya tubuh beliau kena serangan sama pasukan kafir Quraisy itu. Beliau dibawa kemudian sama keluarganya, saudaraku sekalian, dibawa pulang ke rumahnya, pingsan dari waktu duha sampai menjelang maghrib. Begitu sadar, anak-anaknya udah pada sedih semua di
samping, ya Allah. Abah nih kayak gini amat sih, Bah. Ya ampun, Bah, gitu. Anak-anaknya pada sedih. Sayyidina Abu Bakar begitu sadar nih. Kaifa halu Rasulillah? Gimana kabarnya Nabi Muhammad? Anak-anaknya bilang, Abah nih terluka lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Abah yang tenang, Bah. Abah yang tenang. Abah yang berdiri. Kemudian, jangan berdiri dulu, Bah. Abah duduk aja, Bah. Abah belum sanggup buat berdiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalian tahu, saya tambah semakin sakit kalau saya belum lihat keadaannya Nabi Muhammad. Bawa saya ketemu sama Nabi Muhammad. Saya nggak akan sehat selagi saya belum lihat Nabi Muhammad. Bu, dibawa jengukin Nabi Muhammad dalam keadaan dia sendiri nggak bisa jalan, dipapah sama kedua putranya. Dibawa ketemuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di dalam rumah udah berasa, cinta tuh berasa, ibu-ibu sekalian, cinta tuh berasa. Nih ibu-ibu nih yang punya anak jauh, anakmu lagi sakit di sana walaupun nggak cerita, kamu suka berasa. Kenapa gitu? Cinta. Cinta tuh terasa, ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad nih baringan di atas tempat tidur karena kesakitan juga sama apa yang terjadi sama beliau sebelum kedatangannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar datang mulai nih mendekat, dipapa sama anak-anaknya, berasa Nabi Muhammad. Teleponnya kenceng, telepon cinta. Sayyidina Nabi Muhammad berdiri, kemudian berjalan sampai ke pintu, tungguin. Sampai ketika Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi Muhammad berjalan setengah berlari. Sayyidina Abu Bakar ngelihat Nabi Muhammad setengah berlari, dilepasin pegangan anaknya, dia berlari juga berpelukan keduanya di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Cintanya kepada Nabi kita Muhammad luar biasa. Itu yang menjadi sebab kenapa Sayyidina Abu Bakar dicinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu pengen dicinta sama Allah, pengen selamat dunia dan akhirat, pengen jadi orang yang benar, Bu, taruh di hatimu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Taruh di hatimu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya sering sampaikan kepadamu dan akan terus saya sampaikan kepada siapa saja yang mendengarkan kajian saya di sini dan di sana, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun aja. Saya sering kali berpesan saat saya pegang mic semacam ini, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Dosamu udah kadung banyak, aibmu udah kadung banyak. Bagaimana mungkin kamu berani menghadap Allah jika kamu belum punya tiket kebersamaan dengan Sayyiduna Muhammad? Tiketnya berbunyi, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Jika di dalam hatimu terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, maka kamu akan dikumpulkan dengannya. Saat itulah kamu akan selamat. Alasan kedua, kenapa kita perlu meraih cintanya Nabi Muhammad? Bu, Nabi Muhammad itu sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Jika saya sampaikan tadi alasan pertama, karena Nabi Muhammad paling dicinta oleh Allah. Kalau kamu meraih cintanya Nabi Muhammad, artinya kamu juga meraih cintanya Allah. Kamu di hatimu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah bakal cinta sama kamu. Yang kedua alasannya, kenapa kita perlu meraih cintanya Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad cintanya sama kita luar biasa. Luar biasa. Allah sebutkan 4 sifatnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, ketika Allah ceritakan tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4-4-nya Bu menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita umatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sifatnya kayak gimana? Salatnya hebat ya Allah. Kuat ya Allah. Pahlawan terkemuka ya Allah. Hebat banget ya Allah. Enggak gitu. Allah ketika menceritakan tentang baginda kita Nabi Muhammad, Allah bilang, Azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Kalau kamu kena musibah, Nabi Muhammad ikut merasakan perihnya. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, Wallahi, demi Allah, ketika ada umatku tertimpa duri di kakinya, aku merasakan pedihnya di dalam hatiku. Menyenangkan sekali punya Nabi yang saat kita berada dalam titik terendah kehidupan, ketika kita merasa dunia kita sedang tidak bersahabat, ketika kita merasa keadaan sedang tidak baik-baik saja, Nabi Muhammad ikut serta menanggung beban berat kehidupan kita. Membuat kita tatkala merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad tidak pernah merasa sendiri. Senang banget. Saya sibuk senang banget jadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Bikin saya nggak pernah merasa sendirian. Ketika saya sedang sakit, saya bisa ngadu sama Nabi Muhammad. Bisa baca sholawatan sama Nabi Muhammad. Saya kayak bisa sambil bilang, Rasul, saya sakit Rasul, saya sakit Rasul. Dan kemudian hati saya menjadi jauh lebih tenang, sakit pun menjadi jauh lebih ringan. Cobain deh, cobain. Saat kamu merasa cinta seseorang sedang berpaling darimu, Bu, sebagai seorang istri, saat kamu merasa cinta suamimu sedang berpaling darimu, selagi kamu umat Nabi Muhammad, kamu cinta kepada Nabi Muhammad, Bu, rasa sedihmu Nabi Muhammad membuatmu tidak pernah merasa sendiri. Kamu tinggal bilang, ya Rasulullah, suami saya yang dulu katanya nggak bisa hidup tanpa saya, sekarang begitu mudah berpaling dari saya. Ya Rasulullah, siapapun boleh datang dan pergi, aku berharap engkau tak pernah membiarkanku sendiri. Siapapun boleh datang dan pergi, siapapun boleh cinta, boleh benci, tapi aku berharap engkau, wahai Rasulullah, nabiku, jangan biarkan aku sendiri. Enak deket sama Nabi itu enak. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sangat menginginkan kebaikan bagi kamu. Pengen kamu selamat, pengen kamu dapat ampunan, pengen kamu dapat rahmat, pengen kamu dapat cinta. Wabil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang yang beriman, rauf, nggak tegaan. Rahim, penuh cinta, penuh sayang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu perlu meraih cintanya Nabi Muhammad, sebab kalau kamu udah dicintai sama Nabi Muhammad secara khusus nih, Nabi udah kenal sama kamu secara pribadi. Kalau kamu bilang, Ustazah bukannya Nabi kenal nih sama kita nih umatnya, iya kenal secara umum. Kayak sekarang nih saya tahu semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang mendengarkan saya secara umum. Tapi apakah saya kenal satu demi satu? Nah itu kan beda.
Sama, Nabi juga gitu. Kenali semua umatnya. Iya, tentu saja. Nabi akan kenali kamu sebagai umatnya. Ya'ti ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, umat saya akan saya bisa bedain dengan ada cahaya di wajah, tangan dan kakinya dari bekas wudunya di akhirat nanti. Nabi akan kenali kita sebagai umatnya. Tapi tahu namamu, tahu kamu secara pribadi, belum tentu. Kalau kamu kepengen menjadi orang-orang yang kamu dikenali secara khusus oleh Nabi Muhammad, dan itu seharusnya jadi PR dalam kehidupanmu, Bu. Sering-seringlah nanya, Nabi kira-kira udah kenal saya secara pribadi belum ya? Gimana ya saya di hadapan Nabi Muhammad? Adakah Nabi sudah mengenali saya, tahu gitu secara personal, secara pribadi gitu, tahu saya Halimah Alidrus, tahu saya udah nikah 20 tahun lebih, belum ada anak atau nggak ada anak, tahu gitu saya istrinya, suami saya, anaknya, dua orang tua saya tahu gitu tiap hari Halimah nih ngapain gitu, tahu secara pribadi. PR dalam kehidupan saya, kehidupan kamu. Gimana jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Bu, kalau kamu udah sampai dikenali sama Nabi Muhammad secara pribadi nih, satu-satu. Maksudnya nama kamu Nabi Muhammad tahu, kamu orangnya kayak gimana Nabi Muhammad tahu, Nabi paham betul siapa kamu. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi sekali ngiket nih Bu, nggak bakal ada yang bisa mutusin, kamu akan dibawa terus sampai hari kiamat. Kamu bakal diselamatin sama Nabi Muhammad SAW. Kamu akan dipastikan ada dalam rombongan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Wabil mu'minina ra'uf, Nabi terhadap orang yang beriman nggak tegaan, rahim, penuh sayang, penuh kasih. Maka yuk, di sisa kehidupan kita raih cintanya Nabi Muhammad SAW. Pakai apa? Tak kenal maka tak sayang. Pelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak tentang kisahnya Nabi Muhammad. Simak lebih banyak perkataan-perkataan para ulama. Sebab cinta itu rasa, ia hanya bisa dialirkan oleh yang punya rasa. Dengarkan lebih banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh para pecinta. Baca kitab Maulid, Simtud Duror Ad-Dibai Adyaul Lami, ditulis oleh para pecinta, semoga bisa menyampaikanmu kepada yang tercinta. Tak kenal maka tak sayang, pelajari sejarahnya, baca lebih banyak, cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW, cari tahu tentang ajaran-ajarannya, cari tahu tentang fikihnya, cari tahu tentang cara hidupnya, akhlaknya, apapun itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Ikuti. Nabi Muhammad nyuruh kita sholat, jangan tinggal sholat. Nabi Muhammad melarang kita sama yang bukan hak milik kita. Kamu harus takut sama barang yang haram. Bu, kamu harus takut sama barang yang haram. Kalau kepengen bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu umat Islam, siapa yang nyolong duitnya umat Islam, siapa yang ngambil haknya orang Islam, falaysa minna, dia bukan termasuk dari kelompok umat Islam. Hati-hati. Ikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian ini masuk surga. Masuk surga semuanya, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau, kecuali yang ogah masuk surga. Rasul,
semuanya pasti kepengen masuk surga ya Rasulullah. Enggak gitu kata Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dengan perintah-perintahku, ikut sama jalan hidupku, nurut ketika aku bilangin, dia artinya akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang enggak nurut aku bilangin, enggak taat di jalanku, memilih perbuatan-perbuatan dosa yang akhir artinya menjauh dari jalannya Nabi Muhammad SAW, faqad aba. Dia emang enggak mau masuk surga, kata Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, tuh, pertama, pelajari tentang Nabi Muhammad. Yang kedua, taat di jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kamu pengen meraih cintanya Nabi Muhammad, Bu, ikut nanggung bebannya Nabi Muhammad. Apa bebannya Nabi Muhammad? Umatnya. Kamu kalau kepengen Nabi Muhammad sayang sama kamu, dan kamu meraih cintanya Nabi Muhammad SAW, ikut sertalah dalam ngurusin umat. Yang miskin kamu bantu, yang gak ngerti kamu ajarin. Ada banyak anak-anak pengen sekolah agama, gak mampu uangnya, kamu bantuin. Dakwahnya para guru, para ustadz, para ulama, kamu bantuin. Yang semacam ini sangat mungkin untuk membuatmu meraih cintanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang terakhir biar kamu dicintai sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbanyak membaca sholawat kepada beliau. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, kalau bisa saat bangun tidur ama pas banget sebelum tidur, kamu baca solawat 10 kali aja dah, biar nggak keburu ketiduran. Nggak usah banyak-banyak, kalau kebanyakan nanti kamu ketiduran pastinya. Saya membaca solawatan Ustazah sebelum tidur 1000 kali, waduh itu sih jangan kata 1000 dah, kata saya mah. Udah kamu ketiduran duluan, Ibu ya? Betul? Bangun tidur juga gitu, 10 kali aja dah minimal saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak usah dipakein lagu, takut ketiduran lagi. Bangun tidur, Allahumma shalli. Waduh, ketiduran tuh. Tiduran lagi tuh, udah mimpi lagi tuh. Nah, 10 kali. Kata Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Keempat hal itu, kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah meraih cintanya Nabi Muhammad SAW. Bawa senang cinta Nabi Muhammad, bawa senang hidupmu, bawa bahagia hatimu, bawa terarah jalanmu, bawa cahaya bagi kehidupanmu dunia sebelum kelak. Allah akan berikan semua itu juga untukmu. Dari sejak kamu meninggal dunia sampai kamu masuk alam kubur, sampai kamu kelak berada di padang mahsyar dalam rombongan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah nyesel orang yang mencintai Nabi Muhammad. Selebihnya hanya akan mengalir air mata darah sesudah air matanya habis di akhirat nanti untuk siapapun yang terhalang dari cintanya Nabi Muhammad. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum keluar dari tenggorokan, mumpung kamu masih bisa bernafas dengan lega di sisa hidupmu ini, mendekatlah padanya, raihlah cintanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sedang koma di rumah sakit, namanya ibu ini ya, Ibu Sri Wahyuni. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan dia insyaallah. Apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala Allah ringankan untuknya insyaallah. Amin. Kalau sudah waktunya semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya kematian dalam husnul khatimah yang paling ringan, yang paling indah. Nabi Muhammad semoga menjadi syafaat, pemberi syafaat baginya insyaallah. Itu juga doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita juga doakan saudara-saudari kita, kerabat kita yang sedang sakit saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan padanya insyaallah, meringankan sakitnya insyaallah. Fatihah binati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa fi antal muafi syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.